Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2435 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, ada seorang ahli Taurat, orang yang tahu hukum Taurat, yang datang kepada Yesus dengan tujuan untuk mencobai Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa ahli Taurat ini bertanya pada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini hendak mencobainya. Makanya Tuhan Yesus bertanya balik kepada ahli Taurat itu, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata Yesus kepadanya di ayat 28, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saudara perhatikan, orang sekelas ahli Taurat tidak paham, tidak mengerti tentang sesamanya manusia. Makanya Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini, supaya ahli Taurat ini mengerti apa arti firman Tuhan tentang sesama manusia. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa ahli Taurat ini, kalau di bidang rohani ini sangat-sangat luar biasa. Dia menjalani kehidupannya sebagai seorang yang ahli di bidangnya dalam hukum Taurat. Tapi sayang, dia tidak mengerti sesamanya manusia itu siapa. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang Kristen seperti ahli Taurat ini yang melaksanakan kegiatan rohani, ibadahnya luar biasa, tetapi apa? Tidak mau peduli dengan sesama. Kalau kita rohaninya bagus, dipandang orang kita orang yang taat beragama, beribadah, tetapi kalau kita acuh tak acuh dengan sesama kita yang sedang ada dalam kesusahan, kita tidak beda jauh dengan ahli Taurat ini. Dia memiliki hubungan rohani yang luar biasa, tetapi dia tidak mau tahu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya dengan ilustrasi. Di ayat 30 sampai ayat 37. Ada seseorang yang dirampok. Semua barangnya dirampas. Orang itu dipukuli sampai babak belur. Sekarat, hampir mati. Orang itu hanya dibiarkan di pinggir jalan oleh perampoknya dalam kondisi yang sudah sekarat, sudah mau mati, saudara. Saudara perhatikan ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa ada seorang imam. Imam ini bukan orang sembarangan. Biasanya imam di bait suci itu adalah keturunan dari Harun. Mereka ditugaskan untuk melayani di ruang Maha Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa imam ini turun melalui jalan itu. Dia lewat jalan itu, dia melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Artinya dia menghindar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 32. Orang kedua yang lewat di jalan itu adalah orang Lewi. Orang Lewi ini juga orang yang melayani di bait suci. Orang Lewi ini, kalau dalam konteks sekarang, mereka ini hamba-hamba Tuhan. Amin. Mereka bisa saja pendeta, bisa saja majelis, kalau dalam konteks sekarang ini. Nah, saudara, orang Lewi ini, dia juga datang ke tempat itu, dia juga melihat orang itu, dan dia melakukan hal yang sama seperti imam tadi. Dia hanya melewatinya dari seberang jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan orang ketiga. Orang ketiga itu bukan imam, bukan orang Lewi, tapi orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi ini bermusuhan, saudara. Walaupun mereka ini sebangsa, bangsa Israel. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah produk daripada kawin campur. Mereka bukan orang Israel asli. Dan mereka membuat satu tempat untuk mereka tinggal, komunitas mereka berbeda dengan orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Penyembahan mereka juga ini berbeda.
Orang Samaria pusat penyembahan mereka atau tempat mereka beribadah di Gunung Gerizim. Sementara orang-orang Yahudi di Yerusalem. Saudara, orang Samaria juga membuat bait suci tandingan di Gerizim. Saudara, membuat mereka ini semakin kontradiksi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya orang yang ketiga, orang Samaria yang melewati tempat di mana orang yang dirampok, yang sekarat, yang hampir mati itu, ketika ia melihat orang itu, saudara perhatikan, ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Samaria melihat ada orang yang sudah sekarat itu, ia pergi kepada orang yang sekarat itu dan mengobatinya. Amin. Dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berhenti sampai di situ. Dia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa orang itu yang sedang sekarat ke tempat penginapan dan merawatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada tindakan yang berbeda dari ketiga orang ini. Orang yang pertama seorang imam, orang yang kedua orang Lewi yang notabene mereka berdua adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sangat-sangat rohani tingkat tinggi, tapi sudah perhatikan, mereka tidak tergerak hatinya untuk menolong, untuk membantu orang yang sedang sekarat. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen seperti itu? Rohani mereka luar biasa, tetapi tidak mau peduli dengan orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Hati mereka membatu, tidak tergerak hatinya. Ketika ada orang atau gereja lain yang membutuhkan pertolongan, mereka menutup pintu hati mereka. Tapi kalau mau melakukan hal-hal duniawi, waduh, gereja sekarang lebih dunia daripada dunia, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegur kita semua. Tuhan menceritakan dalam ilustrasinya kepada kita tentang seorang Samaria yang murah hati. Seorang Samaria yang pada saat itu tidak dianggap orang, dianggap berlawanan dengan iman mereka. Tapi lihat, dia melakukan yang baik kepada sesamanya. Dan Tuhan mau para imam, orang Lewi, belajar dari orang Samaria ini. Mungkin dia tidak mengenal Allah yang benar, tapi tindakannya benar karena dia melakukan kasih kepada sesamanya yang sedang dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau kita belajar dari orang Samaria ini yang dicap orang, mungkin disebut orang kafir, disebut orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi lihat tindakannya dia benar. Dia melakukan hal yang baik kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kita yang sudah mengenal Tuhan yang benar. Saudara yang mengaku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Tuhan mau saudara mengasihi sesamamu manusia. Amin. Saudara harus menolong, membantu, jadi jawaban dari orang-orang yang sedang ada dalam kesusahan, kesulitan hidup yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar tentang arti kasih yang sesungguhnya. Kasih itu seperti salib. Amin. Garis vertikalnya dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas itu bicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Dan juga bicara tentang kita yang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Itu garis vertikalnya. Garis horizontalnya dari kiri ke kanan itu
itu bicara tentang kasih kepada sesamamu manusia. Amin. Saudara perhatikan bahwa horizontal ini lebih pendek daripada garis vertikal. Karena garis horizontal ini hanya mengasihi kepada sesamamu manusia. Berbeda dengan vertikal. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap itu. Makanya garisnya lebih panjang daripada garis horizontal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama manusia, kita seperti imam dan orang Lewi ini. Mereka tahu kitab suci, mereka melayani Tuhan di bait suci, di gereja, tapi sayang, mereka tidak ada kasih kepada sesama. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau kita itu memiliki salib, memiliki kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Dan jangan lupa, kita harus mengasihi sesamamu manusia. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 36 dan ayat 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara mau memperoleh hidup yang kekal, yang saudara harus lakukan yang pertama, saudara harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan yang kedua, saudara harus mengasihi sesamamu manusia. Sebagai bentuk saudara mengaplikasikan kasih Tuhan itu kepada sesamamu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar saudara merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam tindakan saudara, dalam tutur kata saudara. Mereka merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya takut kalau saya mengaku saya mengasihi Tuhan, tetapi istri dan anak-anak saya tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku hamba Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, sudah seharusnya orang-orang di sekitar saudara merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Amin. Haleluya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita harus jadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita dicap orang rohani, kita mengasihi tetapi kita hanya mengasihi keluarga kita. Kita tidak mau jadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau kita jadi jawaban bagi orang lain. Amin. Yang sedang ada dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pergumulan. Mari kita mau jadi jawaban buat mereka. Sehingga orang-orang yang tadinya terbuang, orang-orang yang tadinya mereka tidak dipedulikan orang, mereka merasakan kasih daripada saudara. Kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tergerak hatinya untuk menolong, membantu sesama saudara yang sedang dalam kesusahan. Mereka yang ada dalam kesusahan itu, mereka merasakan kasih Tuhan melalui pertolongan saudara, melalui bantuan saudara, melalui berkat yang saudara salurkan kepada mereka. Tuhan mau kita jadi berkat buat mereka. Amin. Sama seperti orang Samaria, dia bukan hanya berkata-kata. Saudara lihat, dia bertindak. Amin. Tuhan mau saudara bertindak seperti itu. Jadi jawaban, jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat
jasmani dan rohani dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.